Tepat 94 tahun yang lalu, dalam kenang biru, dengan sumpah suci nan berani, mampu menggetarkan angkasa dengan alutsista. Tetapi ketika kami menatap teduh, melihat Nusantara yang keruh dan kian lumpuh, pemuda masa kini hanya sibuk berjuang pada akun pribadi, namun bungkam ketika diminta untuk mengkritisi. Pemuda saat ini berlomba mengadu pikiran dan gagasan, tapi bukan untuk menghormati, melainkan untuk menjatuhkan dan melukai. Pula mereka yang mengaku beragama malah termakan kata intoleran. Silakan duduk di pinggir. Sungguh ironi negeriku ini. Wahai pemuda-pemudi bumi pertiwi, untuk sumpah yang telah kau lupakan, untuk sumpah yang telah kau abaikan, ini bukanlah hati tanpa arti, tetapi ini dari rakyat yang masih memiliki hati, dari pemuda yang cinta pada negeri. Muda menjadi harapan bagi bangsa dan negara. Beri aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Dan itu yang telah terlantunkan dari sang proklamator. Sumpah semangat yang diucapkan tersebar ke seluruh penjuru. Dengan lantang terucap persatuan bangsa, bahasa dan tanah air, menghilang perbedaan dan kebencian. Berjuta pemuda yang telah berjuang, nyawa menghilang, hingga Ibu Pertiwi menjatuhkan air mata, membuktikan betapa cintanya ke tanah air ini. Tetaplah jaga kobaran semangat, bersatu teruskan perjuangan demi tumpah darah Indonesia. Jawabannya tiada lain tiada bukan karena sholat merupakan tiangnya agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agama. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa sholat merupakan hal yang sangat pokok dan penting dalam agama Islam, sehingga sholat diibaratkan sebagai sebuah tiang. Contohnya, kalau ada rumah yang gentengnya bagus, kacanya mengkilap, catnya keren, pintunya oke, bahkan temboknya kuat, tapi kalau tiangnya tidak kokoh bahkan roboh, apa kira-kira yang akan terjadi? Semegah-megah apapun dan sehebat-hebat apapun bangunan tersebut, tapi kalau tiangnya tidak kokoh, maka bangunan tersebut pasti akan roboh. Betul? Elon Musk dan Bill Gates, dua dari bilioner ternama dunia, pernah mewanti-wanti akan datangnya masa di mana artificial intelligence dan robot mengalami kebangkitan. Mereka lebih cerdas dan efisien dalam bekerja, mengurangi kesalahan-kesalahan manusia, juga berpotensi menggantikan beberapa pekerjaan-pekerjaan manusia. Maka saat itulah manusia harus khawatir akan eksistensi dan masa depannya. Hadirin, kami yakin ungkapan tersebut bukan hanya basa-basi tanpa evidensi, sebab perlahan tapi pasti kita pun merasakan betapa banyak pekerjaan manusia tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan. Padahal mesin tersebut, robot-robot tersebut adalah buatan dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka bila kita menjelajah kembali Nusantara, kita akan menyaksikan betapa banyak putra-putri negeri ini yang kesehariannya hanya berpangku tangan, keluar sekolah lalu menganggur, rambut tak pernah dicukur, cita-cita ingin jadi gubernur, tapi hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya hidupnya sebagai pelantur. Maka sebagai bangsa, sebagai negara yang ingin maju dalam menghadapi persaingan global, kita harus bangkit berdiri, menyingsingkan baju, mengeluarkan segenap tenaga, dan mengoptimalkan semua potensi, dan membiasakan diri untuk melakukan hal yang terbaik.
sebagaimana karakter yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan menyaksikan pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, dan akan diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Hadirin rahimakumullah, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba dari perang Tabuk, di sudut jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui seorang tukang batu yang tangannya melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman, terpanggang terik sinar matahari. Rasulullah bertanya, "Wahai saudara, mengapa tanganmu begitu kasar dan melepuh?" Maka tukang batu itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, tangan saya menjadi kasar dan melepuh dikarenakan setiap hari pekerjaan saya yaitu membelah batu, dan belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk menafkahi istri dan anak-anak saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar jawaban tukang batu tersebut, beliau menggenggam tangannya, mencium tangannya, saya berkata, "Hazihil yad la tamassaha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Tapi lihatlah, ketika seorang manusia yang mulia, manusia yang agung menemui seorang tukang batu yang pekerjaannya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, terenyuh hati beliau, dan bahkan beliau menggenggam tangannya, mencium tangannya, dan juga mendoakannya, dan juga menjanjikan kepadanya bahwa itulah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, bekerjalah sesuai potensi yang kita miliki, karena kita tahu bahwa kita sebagai manusia akan dewasa, kita sebagai laki-laki akan menjadi pemimpin bagi keluarga kita di masa depan, dan kaum perempuan akan menjadi ibu dari anak-anak mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.